Sayyidina Muhammad Salli alaihi. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salli alaihi wasallam. Semoga kita semua segera diberangkatkan ke tanah suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua diberi kesehatan. Semoga Buya selalu dijaga keistiqomahannya. Amin. Semoga selalu diberkahi. Amin. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asaduddin, asal saya dari Jimbaran, Bali. Saya ingin bertanya, Buya, doa apa yang dianjurkan, dipanjatkan agar kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik? Dan saya mohon diberikan kiat-kiat agar kita terhindar dari orang-orang yang munafik. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa banyak, Nabi juga mengajarkan Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Dalam bahasa Indonesia tutupain saja langsung, ya Allah jauhkan kami dari sifat munafik. Itu kan panjatan doa. Dan kapan kita berdoanya tadi? Di saat habis sholat, di tengah malam. Kemudian sadari, sambil kita menyadari bahwa sifat munafik sifat yang jelek dan kotor. Lah kalau kita sadar munafik itu adalah sifat jelek, munafik itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah pada sesungguhnya, hanya zahirnya saja ini, berarti kita akan menghindar dari itu semuanya. Nah, untuk menghindari namanya kemunafikan itu, hindari tanda-tandanya. Jangan banyak bicara tentang kemunafikan. Munafik itu kan poin intinya. Bagaimana orang sampai derajat munafik? Itu dimulai dari tandanya. Idza tumina khon, kasih amanat dia khianat. Kalau sudah berbicara bohong, berjanji ingkar. Itu kan? Ini kan model-model tanda orang-orang yang munafik. Munafik itu sifat di dalam hati. Enggak ada yang tahu. Nabi pun juga tidak tahu kok kalau tidak dikasih tahu oleh Allah dalam Al-Quran itu tentang orang yang mundur dalam peperangan itu, yang minta izin itu. Allah sebenarnya tidak tahu dan Nabi tidak tahu. Dan setelah tahu pun Nabi masih memperlakukan sebagai orang beriman karena takut nanti kalau Nabi menghukum mereka, orang-orang di luar Islam akan berkata Muhammad membantai saudaranya, Muhammad memukul saudaranya, begitu. Jadi orang munafik itu orang bikin masalah betul. Dan dia kelihatannya beriman tapi tidak beriman. Tempatnya widarkil asfali minan nari, dasar jadi keraknya neraka jahanam. Orang munafik. Maka jangan sampai mendekati sana. Kemunafikan itu adalah banyak tanda-tandanya, di antara kita sering berbohong, ya. Berbohong itu bukan saja kepada saudara ini, berbohong kepada Allah, pada Rasulullah. Ya gayanya sih mengaku cinta Nabi, tapi cinta Nabi ya di lisan saja. Perilakunya enggak sesuai. Kalau kita berdosa manusia, tapi hendaknya mudah bertobat. Tobatnya bohong, depan orang bisa nangis, waktu sendiri nggak bisa. Kenapa? Sholat depan orang lama-lama, saat sendiri super kilat. Kenapa? Kan begitu. Sedekah kalau ada orang yang menyanjung, banyak. Di giliran ada orang menyanjung, jadi hadir berbuat baik saja harus ketahui banyak orang. Di saat tidak ada yang mengetahui, nggak mau lagi. Itu semuanya bentuk-bentuk munafikan itu. Seolah-olah dia kenal Allah tapi tidak kenal Allah. Jadi makanya ilmu yang menjadikan kita terhindar dari kemunafikan adalah ilmu. Kita belajar terus, kita asah, dan untuk belajar itu hendaknya seseorang itu menjadikan ilmu itu untuk diriku, bukan untuk orang lain. Orang awam lebih mudah. Sehingga orang awam itu kalau mendapatkan petuah dari ustadz itu untuk koreksi diri. Yang repot masalah ustadz atau setengah ustadz, kalau dapat ilmu untuk nilai orang, wah ini lumayan buat bekal ceramah nanti. Ini kan kacau, bukan untuk dirinya sendiri. Ini yang setengah ustadz itu dapat ilmu bukan untuk dirinya. Oh, ini ajib. Nah, ini nanti saya sampaikan di sana, heboh nih. Untuk orang lain, ilmu untukku, aku sebelum orang lain, kupingku yang dengar. Dan Allah dengan Al-Qur'annya mengajak bicara kita semuanya, bukan fulan dan fulan lalu kita tidak. Dan alangkah bodohnya orang yang diajak bicara oleh Allah tapi dia tidak merasa diajak bicara. Setiap ada pesan dari Allah yang ingat orang lain. Oh dia betul, dia persis yang disebutkan dalam Al-Quran. Persis sabda Nabi. Terus ente persis apa? Seperti itu. Jadi paling indah dalam belajar koreksi diri. Aku. Semua petuah aku. Bukan orang lain. Baru nanti dia akan sampai kepada titik keberhasilan di dalam merangi hawa nafsunya. Merangi kemunafikannya. Menjadi ahli iman yang sejati, yang sesungguhnya dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab.